Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, teman-teman. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang kasus plagiarisme dan juga tentang apa sih arti dari hak kekayaan intelektual dan bagaimana cara kita mendapatkan hak kekayaan intelektual dan bagaimana cara pandang kita tentang berbagai macam kasus plagiarisme dan juga pandangan kita sebagai seorang desainer tentang hak kekayaan intelektual. Oke, mungkin bisa langsung mulai saja. Di sini saya memiliki 3 soalan. Yang pertama, bagaimana cara pandang kita terhadap kasus-kasus plagiarisme di luar sana, dan bagaimana cara kita untuk uh, menghindari kasus-kasus plagiarisme kita sebagai seorang desainer, dan uh, bagaimana cara kita agar terhindar juga dari kasus plagiarisme tersebut. Hal yang kedua itu ada jelaskan apa yang saya ketahui tentang lisensi aset grafis. Soal yang ketiga itu ada apa sih yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual, dan bagaimana cara kita untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual tersebut. Untuk uh, soal pertama tadi tentang cara pandang seorang desainer grafis terutama dalam menanggapi kasus-kasus plagiarisme dan bagaimana caranya untuk terhindar dari kasus tersebut. Jadi mungkin langsung saja. Untuk menurut saya pribadi, seorang desainer harus bisa memikirkan dengan teliti akan desain yang dia buat nanti. Apakah nantinya desain tersebut akan berdampak baik bagi dirinya maupun berdampak buruk bagi dirinya dan juga terutama untuk kliennya nanti. Desainer juga harus bisa memikirkan konsep, warna, elemen, dan hal-hal sebagainya yang berkaitan dengan sebuah desain yang akan dia buat nanti. Tentunya dalam setiap kegiatan mendesain kita juga memerlukan sebuah referensi. Nah, dalam mencari sebuah referensi kita harus berhati-hati dan juga memikirkan akan desain yang nantinya kita buat dari sebuah referensi yang kita ambil itu. Uh, Jangan sampai kita terlalu terfokus pada referensi dan menghasilkan sebuah karya desain yang notabene itu diambil dari referensi tersebut tanpa memikirkan uh, dampak buruknya, yaitu mungkin nanti akan ada plagiarisme dan sebagainya. Jadi intinya harus berhati-hati kita dalam mencari sebuah referensi. Untuk referensi, kita bisa cari hal itu di mana saja, seperti misal di Google atau di media sosial atau hal-hal yang kita temui di kehidupan sehari-hari. Dan juga harus memikirkan keaslian dari desain yang akan kita buat nanti. Mencari referensi boleh, asal jangan menjiplak referensi itu dan kemudian dijadikan hak cipta miliknya sendiri. Selanjutnya adalah cara untuk menghindari hal plagiarisme, yaitu dengan memikirkan sebuah ide yang berbeda dari ide-ide yang pernah ada, atau bisa dikatakan out of the box, dengan memperhatikan norma dan atau aturan-aturan yang berlaku. Untuk yang kedua, itu ada soal jelaskan tentang lisensi aset grafis. Sebelum ke jawaban inti, di sini saya akan memberikan pengertian secara umum arti dari lisensi itu sendiri. Jadi lisensi itu adalah pemberian izin atau penyerahan hak atau sesuatu dari satu pihak ke semua pihak lainnya untuk melakukan produksi atas suatu produk atau jasa tertentu yang sebelumnya telah dipatenkan oleh yang menciptakan pertama kali. Jadi, menurut pengertian secara umum tentang lisensi itu tadi,
Pengertian dari lisensi aset grafis menurut saya itu adalah pemberian izin atau penyerahan segala sesuatu berupa desain grafis dari satu pihak ke pihak lainnya untuk melakukan produksi, terutama dalam hal desain grafis yang sebelumnya telah dipatenkan oleh yang menciptakan sebelumnya. Selanjutnya, untuk jawaban dari soal nomor 3 tadi itu ada apa sih yang dimaksud dengan haki atau hak kekayaan intelektual dan bagaimana cara kita untuk mendapatkannya. Dari pengertian hak kekayaan intelektual itu sendiri atau bisa disebut haki, itu didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh pelindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual, seperti UU Hak Cipta, paten, desain industri, rahasia dagang, varietas tanaman, dan hal-hal sebagainya. Atau biasa disebut dengan hak kepemilikan karya intelektual, baik yang bersifat komunal maupun personal. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual tersebut? Menurut website www.tgip.go.id, ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi untuk memenuhi dan untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual. Pertama, itu ada formulir permohonan. Langkah pertama yaitu mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan dalam bahasa Indonesia atau diketik rangkap 3, dan lembar pertama dalam formulir tersebut ditandatangani di atas materai 6000. Yang kedua, mengajukan surat permohonan pendaftaran ciptaan yang mencantumkan nama, kewarganegaraan, dan alamat pencipta. Atau juga bisa nama, kewarganegaraan, dan alamat pemegang hak cipta, nama kewarganegaraan, dan alamat kuasa, dan juga jenis dan judul ciptaan. Dan juga ada tambahan tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali. Yang ketiga, itu ada uraian ciptaan dalam artian rangkap 3. Jadi pertama itu ada surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan. Terus juga melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak cipta berupa fotokopi KTP atau paspor. Dan ada juga apabila permohonan badan hukum, maka pada surat permohonannya harus dilampirkan turunan resmi akta dukungan badan hukum tersebut. Selanjutnya ada melampirkan surat kuasa bila mana permohonan tersebut diajukan oleh seorang kuasa beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut. Selanjutnya ada apabila permohonan tidak bertempat tinggal di dalam wilayah Republik Indonesia, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran ia harus memiliki tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya, apabila permohonan ciptaan diajukan atas nama lebih dari satu orang atau suatu badan hukum, maka nama-nama pelamar harus ditulis semuanya dan menetapkan satu alamat lamaran. Selanjutnya, melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarnya atau penggantinya. Selanjutnya, ada cara untuk mendaftarkan hak cipta. Yang pertama, itu ada cara alternatif mendapatkan hak cipta dengan mendaftar di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Datang langsung ke kantor wilayah Kemenkumham dengan membawa dokumen persyaratan. Dan ada juga mendaftar secara online melalui laman hakcipta.tgip.go.id. Untuk keterangan websitenya nanti bisa saya cantumkan di link deskripsi. Selanjutnya itu ada langkah-langkah mengurus hak cipta secara online. Yang pertama, masuk ke situs hakcipta.tgip.go.id. Yang kedua, melakukan registrasi untuk mendapatkan username dan juga password.
Yang ketiga, itu login menggunakan username yang telah diberikan. Selanjutnya, mengunggah dokumen persyaratan, antara lain surat permohonan pemindahan hak, surat perjanjian, bukti pengalihan hak, foto surat catatan sipil, KTP, surat kuasa apabila melalui proses kuasa, akta perusahaan apabila memiliki badan hukum. Selanjutnya, menunggu proses pengecekan. Pengecekan dokumen persyaratan formal. Jika masuk kategori jenis cipta yang dikecualikan, akan dilakukan verifikasi dan mengunggah persyaratan dokumen. Selanjutnya, persetujuan. Sertifikat dapat diunduh dan dicetak oleh pemohon. Jadi begitu video kali ini tentang pandangan seorang desainer grafis tentang kasus plagiarisme dan juga pengertian haki atau hak kekayaan intelektual dan bagaimana cara mendapatkan hak kekayaan intelektual tersebut. Begitu saja untuk video kali ini. Apabila ada kesalahan berkata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.